Halo teman-teman, yeay, selamat datang kembali di pembahasan kita hari keempat pada Minggu Sembahyang Pemuda. Kali ini masih bersama dengan saya Noni dan sahabat saya Sam. Begitu pula dengan dua narasumber spesial kita yaitu Pendeta Yapsi Muli dan Pendeta Halo. Muda Jeremia Sihombi. Informasi Yap. kita kali ini berbeda ya dari hari-hari sebelumnya ya. Biar gak membosankan. Iya, biar gak membosankan. Oke, dan pada hari keempat ini judul kelas kita adalah menghadapi penyakit di kota. Penyakit nih ya. Ngomongin soal Menarik. penyakit pasti kita semua sudah pernah merasakan sakit Pasti. ya. Walaupun kayak diimunisasi waktu kecil tetap aja ada penyakit yang pasti kita derita. Kira-kira teman-teman di sini penyakit apa yang pernah dialami dan seperti apa rasanya? Contohnya kalau aku pernah tipes, rasanya lemes banget, gak enak pokoknya mah, harus bed rest gitu. Kalau Pendeta Yapsi Muli? Kalau saya mengingat kembali waktu praktek di Sumatera Selatan Yap. dan terkena COVID. Oh, jauh ya COVID ya. COVID-nya Beberapa di Sumatera tahun belakangan pula. ini ya kita Iya. alami semuanya. Oke. Gimana tuh Dan- rasanya COVID? Yang paling menyedihkan rasanya itu adalah ketika diisolasi atau diasingkan. Iya Asing, sih, kan? bener sih ya. Supaya Itu tidak menular benar, ya. yang aduh, membuat Lebih kita menyakitkan sedih. ya. lebih Daripada menyakitkan. penyakitnya sendiri. Iya. Itu mungkin teman-teman juga pernah alami ya. Dia sih Iya, kan iya. merasakan kesepian, itu cocok sama pelajaran kita kemarin ya hari ketiga. Oh, iya Nah, benar. Oke, kalau Pendeta Jeremy? Ya baik, saya juga pernah mengalami ya daya tahan tubuh menurun, pusing juga sepertinya tidak seperti sebelum-sebelumnya pada waktu saya pernah pelayanan ke Brebes, sampai juga kan harus berusaha walaupun seperti itu keadaannya harus tetap bisa ya beraktivitas atau mencari makan dan lain sebagainya. Artinya memang ialah banyak yang kita alami. Ternyata kalau kita sudah mengalami yang namanya sakit penyakit, baru kita rasakan, oh iya ternyata tidak enak hal itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Iya, baru ingat bersyukur soal kesehatan ya. Iya benar. Kalau Bang Semi sendiri? Kalau aku pernah flu dan batuk kayak berbulan-bulan gitu nggak sembuh gitu. Jadi susah banget komunikasi, apalagi lah kalau Iya. lagi kerja, lagi sekolah tuh nggak konsen banget. Iya, Nggak iya. konsen rasanya. Apalagi aku suka nyanyi hobinya. Kalau nyanyi tuh susah kehambat gitu kan. Iya, iya. Karena kalau lagi pilek, flu gitu sih. Oh, terus itu penyembuhannya gimana Bang? Ya terus kayak minum air anget gitu-gitu, minum air jeruk gitu kan. Terus olahraga gitu sih. Oke. Jadi cepet. Menarik ya. Iya. Oke. Nah, teman-teman kita akan masuk ke materinya. Terlebih dahulu kita dengarkan ayat intinya dari Mazmur pasal 40 ayat yang kedua. Ia mengangkat aku dari lobang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Saya minta kesediaan Pendeta Yapsi untuk pimpin dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami melanjutkan materi kami. Kami mau belajar tentang penyakit-penyakit di perkotaan, dan biarlah pelajaran ini menjadi hal yang berharga bagi kami orang-orang muda, dan kami boleh memperhatikan kesehatan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. 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 Kita awali materi hari ini dengan satu pertanyaan untuk Pendeta Jeremy. Tadi kan kita sudah bahas soal penyakit nih. Nah, kira-kira apa saja sih penyebab utama penyakit di kota itu sendiri? Ya baik, pastinya ada berbagai macam atau berbagai hal yang terjadi di dalam kehidupan kita ini, atau juga apa sih memang yang menjadi penyebab penyakit di kota, kan begitu. Memang tidak bisa kita pungkiri teman-teman juga orang-orang muda, yaitu banyak kesibukan-kesibukan yang terjadi di suatu tempat atau di suatu kota, apalagi kota tersebut adalah kota yang besar, banyak kegiatan, banyak juga kepadatan dan lain sebagainya. Dan di mana di dalam kehidupan kita ini kita bisa lihat, yaitu banyak penyebabnya, bisa jadi polusi udara, bahkan juga polusi air, di mana karena polusi udara ini kan banyak kendaraan, dan juga setelah itu menyebabkan contohnya udara kurang baik, bahkan juga air kan begitu kan, Iya, iya. tercemar karena mungkin limbah-limbah dan lain sebagainya. Dan ternyata juga penyebabnya ialah bisa jadi yaitu karena banyaknya kegiatan, karena banyaknya juga persaingan dan lain sebagainya.
bisa jadi muncul yang namanya penyakit kita itu kena penyakit sepertinya mental kan begitu kan di dalam kehidupan daripada orang-orang pada zaman ini karena tadi ya persaingan bahkan juga kepadatan bahkan juga kesibukan kita masing-masing sebagai orang-orang muda. Betul sekali. Jadi memang ada banyak sekali penyebabnya ya dari penyakit di jasmani maupun mental itu sendiri karena memang kehidupan di kota itu sudah berbeda dari kehidupan mungkin di pedesaan seperti itu. Iya. Tadi menarik ya apa yang dikatakan Pendeta Jeremy. Aku mau teruskan nih ke Pendeta Yapsi. Tadi kita lihat secara general nih penyebab utama dari penyakit di kota. Kira-kira kalau kita renungkan ya dari firman Tuhan dalam Alkitab, kira-kira apa sih yang dikatakan Alkitab tentang jiwa yang sehat? Dan apa obat dari Tuhan untuk mencegah penyakit? Mungkin Pendeta Yapsi bisa sharing ke kita. Iya, jadi kalau kita tadi di pelajaran pertama, kedua itu kita belajar tentang bagaimana apa yang terjadi di kota. Yeah. Penyakit di kota itu contoh seperti flu, batuk, pilek dan lain sebagainya. Dan itu juga terjadi di kampung juga ya. Tapi kali ini saya mau berbicara lebih jauh dari itu tentang penyakit mental health itu ya. Jiwa itu yang paling penting. Iya. Karena kalau jiwa kita itu tidak baik, Kepikiran. iya kan, itu berpengaruh dengan keselamatan kita, Iya. kerohanian kita. Kadang-kadang kita memperhatikan kesehatan secara jasmani, Iya. tapi kerohanian kita lupa, Iya. ya kan? Padahal jiwa itu penting. Ingat bahwa ketika tubuh kita sakit, kita mati ketika Yesus datang, kita dibangkitkan dan tubuh kita bisa diubahkan. Tapi jiwa kita ini apakah kita bisa selamat atau enggak? Nah, tapi sekali lagi, kalau tubuh yang sehat artinya kita bisa memakai kesehatan kita untuk melayani Tuhan ya. Tapi inti dari itu adalah jiwa kita. Pastikan jiwa kita sehat. Sehat. Ya. Dengan sehat dengan cara apa? Selalu terhubung dengan Tuhan. Nah, tadi pertanyaan yang berikut apa tadi Bang Samuel? Tadi tentang apa obat dari Tuhan untuk mencegah penyakit? Obat dari Tuhan ya. Kalau di dalam Amsal ya, kitab Amsal pasal yang ke-17 ayat 22 ya. Ini ayat yang familiar banget ya. Coba ada hafal. Kayaknya aku hafal. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan hati yang gembira? Dapatnya dari Dari Tuhan. Tuhan gitu. Jadi kita perlu terhubung dengan Tuhan supaya kita selalu merasakan kebahagiaan itu, bukan kesepian. Iya, betul sekali. Nah, jadi kalau jiwa kita sehat dan jasmani kita, tubuh kita sehat, maka tidak terhalang kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ketika kita ditunjuk untuk melayani di jam sekolah sahabat, kita ready karena kita sehat secara jasmani dan juga rohani kita. Gitu. Jadi kesehatan itu perlu kita jaga. Oke, terima kasih. Jadi tentang mental health dan juga kita harus gembira dan itu hanya datang daripada Tuhan ya. Iya. Terima kasih. Saya boleh minta closing statement singkat saja apa pelajaran yang kita bisa ambil dari materi hari ini, Pendeta Jeremy terlebih dahulu. Iya, yang menjadi pelajarannya yang bisa saya bagikan kepada kita bahkan juga kepada teman-teman yang menyaksikan bahwasanya Tuhan itu juga rindu dan ingin untuk orang-orang muda yang terkasih agar kita boleh membagikan akan kabar baik ini, khususnya juga tadi mengenai kesehatan di mana kota kita berada, mungkin juga bisa melalui akan kehidupan kita dengan cara makanan atau juga berolahraga dan lain sebagainya, dan itu kita harus bisa jaga, kita juga harus bisa lihat dan nantinya bisa kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu mungkin dari saya. Oke, Pendeta Yapsi. Untuk kita yang di sini dan untuk teman-teman yang menyaksikan acara ini, pesan saya ya, jaga kesehatan, ya kan? Karena kalau kita sakit itu berpengaruh. Intinya adalah jaga kesehatanmu dan layani Tuhan dengan kesehatanmu itu. Amin. Ya. Nah, bagaimana kita mau menginjil kalau kita sakit kan begitu. Jadi kita harus tetap sehat dan kita gunakan kesehatan itu untuk melayani pekerjaan Tuhan.
Kira-kira seperti itu. Oke. Menarik ya. Iya, sangat menarik. Puji Tuhan. Dan demikianlah pembahasan materi kita pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang semua yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir video. Ya, dan kalau teman-teman terberkati sekali lagi boleh di like, komen dan juga di share ke teman-teman yang lain supaya boleh merasakan berkat Tuhan juga. Dan jangan lupa menyaksikan tayangan untuk materi hari kelima besok masih di channel yang sama GMAHK Yosodipuro. Oke, kita akan tutup dan meminta kesediaan Pendeta Yapsi untuk pimpin dalam doa. Oke, baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang luar biasa. Bagaimana kami menjaga kesehatan kami, baik secara jasmani maupun rohani. Terutama jiwa kami tetap menjaganya untuk tetap segar dan sehat. Dan guna untuk kami boleh sehat melayani pekerjaan pelayanan Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan kami dan ajari kami untuk selalu menggunakan kesehatan kami melayani pekerjaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, memberkati seluruh orang-orang muda yang telah menyaksikan acara ini. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, bersyukur dan memohon. Amin. Dadah.